Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Lilo Ekstrim. Dan semoga semua teman-teman dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membawakan satu kisah dari penulis asal Samarinda. Wow, Bang Jana, Saujana Story. Dan pada kisah kali ini berlatar belakang di salah satu sekolah yang ada di kota Samarinda. Penasaran? Sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, tidak lupa kami mengucapkan terima kasih pada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung kami, yang sudah selalu setia hadir di setiap harinya. Karena teman-teman lah, karena kehadiran teman-teman, kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai lama-lama ya, kita langsung masuk aja ke dalam cerita mode horor. Satu malam, sekolah bersama mereka. Sudah dari kemarin, Faris sibuk sendiri karena harus mempersiapkan berbagai macam barang yang akan dibawa di acara LDK atau latihan dasar kepemimpinan. Sebagai anak kelas 2, ia akan memasuki tahun kedua dalam keorganisasian OSIS. Berhubung kali ini LDK akan dilaksanakan berbarengan dengan pelatihan PMR dan inaugurasi teater, maka semakin repot juga ya. Fahri merupakan siswa di salah satu SMK yang cukup terkenal di Samarinda. Ia merupakan anak jurusan pariwisata yang sebenarnya terjebak di sekolah yang salah. Hal ini ia rasakan karena segala kurikulum dan pelajaran yang ia dapatkan berbanding terbalik dengan apa yang ia bayangkan. Karena itu pula, akhirnya ia pun hanya menjalani masa sekolah dengan biasa saja tanpa antusiasme yang tinggi seperti di awal pendaftaran. Dan karena itu pula, ia memutuskan mengisi ketidaktertarikannya dengan ikut OSIS. Sekolah Fahri berada di titik strategis kota. Sekolah dengan bentuk bangunan berbentuk kotak mengitari lapangan, ruang guru, kelas administrasi perkantoran, dan gedung berlantai 3 yang difungsikan sebagai ruang OSIS di lantai 1, perpustakaan di lantai 2, dan satu ruang serbaguna di lantai 3. Di depan kelas di sisi terjauh dari gerbang, berderet pohon-pohon besar dengan kursi melingkar yang biasa dipakai untuk sekedar bercengkrama ataupun pacaran. Sebentar lagi memasuki pukul 2 kurang seperempat, mendekati waktu pulang. Fahri dan anak-anak lain yang merupakan peserta LDK sudah kasakusuk merapikan alat tulis yang bergeletakan di meja untuk dimasukkan ke dalam tas. Sambil menunggu bel, Fahri mengedarkan pandangan, matanya menatap ke arah-arah tertentu untuk menghilangkan rasa bosan dan kantuk yang sedari tadi sudah menyergap. Pandangannya terhenti. Ia menatap atas papan tulis. Di sana, ia melihat sebuah penghapus karet berwarna putih kusam yang tengah bergeser pelan. Fahri mengucek matanya. Ia merasa jika ia salah lihat karena terlalu mengantuk. Namun, saat ia memicingkan mata, penghapus karet yang sedari tadi ia lihat bergerak kini sudah tidak ada lagi. Ternyata beneran salah lihat, gumamnya dalam hati. Kemudian ia melihat jam di ponsel Nokia 3315 miliknya. Bunyi dering panjang terdengar dari speaker yang berada di dekat lapangan sebagai tanda berakhirnya jam pelajaran. Murid-murid yang sedari tadi menyimak sambil mengantuk seketika kembali segar dan langsung buru-buru membereskan peralatan tulis mereka. Fahri tidak sendirian, ada satu kawannya yang juga ikut LDK. Mereka berdua kemudian bergegas meninggalkan kelas setelah guru jam terakhir pergi. Fahri dan Ricci, mereka adalah perwakilan dari kelas 2 pariwisata 1. Keduanya sudah berkawan sejak SMP, keduanya juga anggota pengurus OSIS di sekolah yang lama. Dan oleh karena itu, mereka pun memang diminta untuk menjadi pengurus oleh kakak kelas. Ayo cepat, kita disuruh kumpul di depan ruang OSIS pas jam 2. Mumpung masih ada waktu, kita ke kantin dulu buat makan siang. Ajak Fahri, Ricci mengiyakan dan keduanya bergegas untuk mengisi perut karena mereka akan menginap sampai esok hari.
Di depan gedung lantai 3 sudah berkumpul siswa kelas 1 yang menunggu. Mereka diarahkan untuk meletakkan bahan logistik yang sudah dibawa di sudut ruangan dekat tangga. Di tempat lain, anggota teater dan PMR juga disuruh berbaris untuk mendapatkan pengarahan lanjut. Malam ini akan menjadi malam yang panjang dan ramai. Setelah merasa kenyang, Fahri dan Ricci pun ikut berkumpul di depan ruang OSIS. Keduanya duduk santai sambil menunggu siswa kelas 3 yang akan menjadi panitia dalam kegiatan ini. Fahri sudah tahu sejak lama bahwa Ricci adalah orang yang sensitif terhadap hal-hal gaib. Rasa penasarannya seketika menyeruak, membuncah, membuat sederetan pertanyaan ingin segera meluncur dari mulutnya. "Ci, kamu kan bisa lihat yang aneh-aneh. Coba dong ceritakan apa saja yang ada di kelas kita," pinta Fahri karena ia masih penasaran dengan fenomena salah lihat yang belum lama ia alami. "Kenapa memangnya? Ada melihat hal aneh di kelas?" Bukannya langsung bercerita, Ricci malah balik bertanya. "Iya, tapi kayaknya cuma salah lihat. Tadi pas pelajaran terakhir, aku lihat ada penghapus karet bergerak-gerak sendiri di atas bingkai papan tulis." Kisah Fahri singkat tentang apa yang tadi ia lihat. Kukira cuma aku yang lihat. Ternyata kamu juga," jawabnya kemudian mengalihkan pandangan menuju seberang lapangan. Kemudian ia menambahkan, "Itu sebenarnya sudah sering aku lihat. Cuma aku memang tidak mau cerita," ujarnya. "Memangnya ada apa di situ?" Jawaban dari Ricci seketika membuat Fahri semakin penasaran. Pasalnya, ia jarang sekali melihat fenomena aneh seperti tadi. Meskipun dia melihat hal aneh, itu hanya bayangan dan tidak sering. Ya, awalnya aku juga bingung. Kenapa ada penghapus karet di situ? Dulu-dulu, pas awal lihat, aku biarkan. Mungkin memang sudah ada di situ dari kapan tahu. Tapi lama-lama, aku jadi penasaran. Setiap kali melihat ke arah bagian atas bingkai papan tulis, posisi penghapus karetnya berubah-ubah. Seperti ada yang memindahkan. Beberapa minggu lalu, pas aku datang ke bagian, aku lihat lagi. Pas aku perhatikan, ada jari-jari kecil pucat. Kukunya kebiruan, muncul dari balik tembok. Jari itu pegang bagian atas penghapus karet, terus geser ke kiri dan ke kanan. Jadi penghapusnya seperti gelinding. "Loh, kok kamu gak pernah cerita? Biasanya kalau ada yang aneh-aneh kamu selalu cerita," protes Fahri yang merasa jika Ricci menyimpan sesuatu. "Ya, buat apa? Orang cuma begitu doang. Bukan hal yang gimana-gimana," sanggahnya singkat. "Perhatian-perhatian, peserta LDK harap berkumpul di depan ruang OSIS segera." Pengumuman dari pengeras suara di seberang ruang OSIS membuyarkan perbincangan mereka. Masih banyak pertanyaan yang belum sempat Fahri lontarkan, apalagi mereka akan menginap di sekolah. Ia sangat penasaran dengan hal-hal yang mungkin saja akan mereka temui nanti malam. Ricci merasa terselamatkan karena sebenarnya ia tak ingin membahas hal-hal gaib yang ada di sekolah karena seringkali ia dianggap mengarang bebas demi mendapat perhatian oleh orang-orang yang belum akrab dengan dirinya, atau justru dianggap menakut-nakuti. Apalagi tadi sempat ada beberapa kawan lain yang ikut mendengarkan pembicaraan mereka. Fahri merasa gantung. Pertanyaannya belum sepenuhnya terjawab. Ia terpaksa harus menunggu waktu istirahat untuk bisa menggali kisah lanjutan dari apa yang pernah dilihat Ricci di sekolah. Pengumuman tadi benar-benar membuyarkan percakapan yang sebentar lagi bisa ia giring ke cerita yang lebih lebar dan juga dalam. "Asem, belum beres malah sudah disuruh kumpul," umpatnya dalam hati sambil melihat calon pengurus OSIS yang berlarian dari segala penjuru untuk segera berkumpul di tempat ia duduk. Derap langkah terburu-buru terdengar mendekat. Para siswa calon pengurus OSIS berlarian sambil membawa plastik kresek berisi mie instan, telur, dan beras. Tergopoh-gopoh mendekat ke ruang OSIS. Di antara mereka ada yang terlihat pucat, seorang anak kelas 1 dengan tubuh kecil. "Semuanya silakan kumpulkan tas dan logistik di sudut ruangan," teriak anak kelas 3 yang menjadi panitia. Serempak, anak-anak itu berjubel masuk ke ruangan dan menaruh barang bawaan mereka hingga menumpuk. Mereka kembali keluar dan langsung mengatur barisan sesuai tinggi dan jenis kelamin.
Kurang lebih 30 siswa dan siswi berbaris rapi mendengar arahan dari panitia. Mereka menyimak sambil sesekali mengusap dahi dari peluh yang membasahi. Tak terkecuali Richie dan Fahri. Mereka seringkali menjadi perhatian panitia karena digadang-gadang akan menjadi pengurus inti. Richie sesekali melirikkan matanya ke arah atas, ke arah jendela perpustakaan yang letaknya tepat di atas ruang OSIS. Richie sudah tahu, namun mayoritas panitia dan peserta tidak mengetahui jika ada sosok yang tengah memperhatikan mereka dari kaca jendela perpustakaan yang sedikit buram tertutup debu. Malam ini sepertinya akan banyak kejadian. Matahari sudah mulai condong ke barat. Para peserta LDK sedari tadi sudah kasak-kusuk dan terus-terusan melihat jam dinding di atas meja guru. Mereka sudah hampir 2 jam berada di dalam ruangan untuk mendapatkan materi kepemimpinan dan dasar bela negara. Untuk para peserta yang iseng dan menjadikan OSIS sebagai kendaraan untuk bisa dipandang, juga sebagai alasan untuk bolos pelajaran, tentu saja materi yang diberikan terasa begitu klise. Bahkan ada yang terlihat benar-benar mengantuk. Baik, sekian materi kita siang ini. Setelah ini silakan istirahat 15 menit. Setelah itu kita akan latihan baris berbaris. Ucap salah seorang panitia kelas 3 setelah guru pembawa materi meninggalkan ruangan. Kelas yang sedari tadi hening seketika riuh dengan bunyi buku yang tertutup, juga bunyi derit kursi yang bergeser ketika para peserta hampir serempak berdiri dan meninggalkan ruangan materi. Fahri duduk di bawah pohon besar di depan kelas pariwisata. Harus diakui, area itu memang paling sejuk dan rindang di antara area-area lain yang ada di sekolah. Namun, apabila sedang mendung, kelas di sekitar pohon-pohon itu pula yang menjadi tempat paling gelap. Ia tidak bersama Richie. Kawannya yang satu itu entah kemana. Mungkin ia sengaja menjauh untuk sementara karena tak ingin disuruh melanjutkan cerita yang tadi terpotong. Di sekitarnya ada beberapa calon pengurus OSIS lain yang tengah minum dan mengipas-ngipaskan buku untuk mengeringkan peluh. Dalam diam, mata Fahri kembali mengedar. Ia memandang sekeliling dan mengamati sudut-sudut gelap kelas-kelas yang ada di dekatnya. Kelas-kelas yang berbatas tembok dengan tanah kosong penuh rerimbunan tanaman liar di sisi luar. Tanah kosong yang berada di ruas jalan komplek yang mana di jalan itu sering terjadi kecelakaan. Jalan yang terlalu sepi hingga ketika ada pembunuhan di pinggir jalan saat subuh hari pun tak ada yang tahu. Berbagai materi dan latihan dilanjutkan selepas isoma yang dilangsungkan sejak menjelang senja hingga selepas isya. Peserta pelatihan untuk PMR menerima materi kesehatan di kelas yang berada di sisi terdepan sekolah, sementara para anggota teater latihan di sisi kiri sekolah yang berbatasan dengan sebuah SMP negeri. Sekolah yang ketika malam sesekali diisi bapak-bapak anggota pencak silat kini mendadak ramai. Suara dari berbagai sudut terdengar, terutama di kelas anak teater yang anggotanya praktek akting secara bergantian. Di kelas anggota PMR tengah diberikan materi pertolongan pertama dan cara menanggulangi kecelakaan ringan. Di lapangan adalah tempat yang paling ramai. Calon pengurus OSIS tengah dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai seksi bidang yang akan dimasuki. Anak kelas 3 yang menjadi panitia memberikan tes pada calon pengurus untuk mengetahui apakah calon pengurus baru sudah benar-benar mengerti poin-poin dan tugas dari seksi bidang masing-masing. Sementara Fahri berada di kelompok lain. Sebagai orang yang ketika SMP pernah menjadi ketua perwakilan kelas, Fahri ditunjuk menjadi wakil ketua 1 OSIS. Itu menandakan ia harus kembali bekerja keras seperti tahun sebelumnya di SMP. Meski ia sudah cukup berpengalaman, namun ia tetap harus bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, mengingat ia belum sepenuhnya mengenal calon anggotanya, dan tentu saja banyak kepala yang harus ia mengerti dan ia dengarkan. Sambil berdiskusi dan mendengar pengarahan, mata Fahri tertuju ke barisan lain. Di salah satu barisan seksi bidang,
Richie tengah memandang ke atas, matanya nyalang menatap jendela ruang serbaguna di lantai 3 yang separuh terbuka. Rahangnya terlihat mengeras, mulutnya seperti menggumamkan sesuatu dengan gigi yang tertutup rapat. Fahri tahu sesuatu tengah dilihat oleh kawannya itu. Sesuatu yang sudah pasti sangat mengganggu dan bisa saja berbahaya bagi peserta yang lemah bulu atau rusuk renggang atau tulang wangi atau apapun sebutan untuk mereka yang sensitif dan cenderung lemah terhadap gangguan yang tak kasat mata. Sementara itu, Richie berusaha untuk bisa menyimak pengarahan dan diskusi yang tengah berlangsung sembari terus membaca doa. Matanya seolah tak bisa dipalingkan dari celah jendela ruangan lantai 3. Ia seperti sengaja dipaksa melihat ketika sebuah lengan tanpa badan tengah berayun-ayun keluar dari jendela. Potongan lengan dengan kulit menghitam penuh luka borok yang mengganggu. Sementara matanya terus menatap nyalang ke arah potongan lengan yang terus berayun, telinganya kini seperti ditiup dari arah kanan. Richie tersadar, tatapan yang tadi terpaku ke satu titik kini teralih. Ia menolehkan wajah. Tak ada siapapun di sebelah kanannya. Ia hanya melihat celah gelap menuju tempat wudhu yang letaknya di antara kelas dan musola. Setan, ada saja yang ganggu. Padahal sedang ada diskusi, umpatnya dalam hati yang kemudian kembali memfokuskan perhatiannya pada panitia. Sejenak, semuanya kembali normal tanpa gangguan. Richie bisa menyimak diskusi yang diberikan pada seksi bidang yang ia kepalai. Fahri juga bisa berdiskusi tentang program kerja serta tugas yang akan ia emban sebagai wakil ketua satu OSIS. Hingga sebuah teriakan nyaring terdengar dari sisi kiri gedung sekolah. Teriakan histeris terdengar lantang memecah konsentrasi semua yang berada di sekolah. Serempak, panitia dan peserta LDK menoleh ke sumber suara. Tolong! Salah seorang anak teater berteriak meminta bantuan dari anggota lain. Panitia OSIS dan PMR yang tidak memberikan materi berlari berhamburan menuju ruangan yang digunakan anak teater. Kondisi sekolah yang remang membuat mereka harus berhati-hati karena bisa saja terpleset atau salah memijak. Panitia OSIS dan PMR tiba di ambang pintu kelas di ruangan yang meja dan kursinya sudah disusun di tepi kelas. Mereka melihat 3 anggota teater tengah melotot dengan mata merah dan gurat-gurat urat di pelipis yang menonjol keluar. 3 orang yang merupakan anak kelas 1 itu berteriak histeris dengan kaki dan tangan yang ditahan oleh masing-masing 4 orang. Wajah remaja-remaja itu seketika panik. Tak ada dari mereka yang bisa menyadarkan orang yang kesurupan. Pun ini adalah kali pertama hal seperti ini terjadi di acara LDK. Tolong kak, tolong, kami tidak kuat kalau cuma berempat, ucap salah seorang siswa lelaki yang merupakan siswa kelas 2. Para panitia OSIS dan PMR itu langsung menyerbu masuk untuk memegangi kaki, pundak dan tangan dari 3 siswa yang kesurupan tersebut. Ari, selaku ketua OSIS dan ketua panitia, merogoh sakunya, kemudian menelpon bina kesiswaan yang menjadi penanggung jawab acara dan pembina mereka. Assalamualaikum pak, maaf mengganggu. Apakah bapak bisa ke sekolah sekarang? Ada 3 siswa anak teater yang kesurupan pak, ucapnya cepat dan terbata. Ari merasa gugup karena ia tak pernah menyaksikan hal seperti ini sebelumnya. Aduh, bapak sedang di rumah. Tolong tahan sebentar. Bapak akan segera ke sana sambil mencari bantuan orang yang paham dan bisa menyembuhkan kesurupan, ucap seseorang di seberang sambungan telepon. Tolong, yang lain sama-sama berdoa. Bina kesiswaan sedang menuju kemari, ucapnya mengkomando anggota teater lain yang sedari tadi menjauh karena ketakutan. Ari kemudian meninggalkan ruangan, berlari menyeberangi lapangan yang remang menuju sisi lapangan lain untuk meminta bantuan dari beberapa anggota OSIS. Fahri, Richie, panitia yang di ruangan, tolong ikut. Ari mengkomando anggotanya untuk ikut memegangi siswa yang kesurupan di ruangan pelatihan teater. Mereka berdelapan berlarian, namun langkah dari Fahri melambat ketika matanya mulai menangkap sesuatu di sudut terjauh gedung sekolah. Richie, sini sebentar, teriak kepada Richie yang langkahnya langsung melambat dan berhenti. Kenapa? Tanya Richie yang sebenarnya sudah menduga akan ada kejadian malam ini. Coba lihat ke sana, pinta Fahri sambil menunjuk ke sudut tergelap dekat tembok pembatas belakang sekolah.
Kenapa? Aku tidak lihat apa-apa, ucapnya tak jujur. Beneran, aku tahu kamu lihat apa yang aku lihat, sangga Fahri tak percaya. Keduanya menoleh ke titik yang sama. Di sana, mereka melihat ikatan kain yang menggantung sebuah benda bulat di balik tembok kelas. Kain putih, seperti ikatan di kepala, dengan celah gelap berhias dua titik merah menyala. Ah, sudah, jangan digubris. Nanti dia malah makin caper, ucap Ricci yang kemudian kembali melangkah menuju kelas. Fahri yang ditinggalkan oleh Ricci seketika bergidik, bulu di lengan dan tengkuknya seketika meremang hebat. Baru kali ini ia melihat sosok yang sering diceritakan Ricci ketika mereka berboncengan di malam hari. Malam ini sudah memberikan kesan mendalam bagi Fahri yang sama sekali tidak sensitif. Kali pertama justru ia diperlihatkan sosok pocong yang tengah mengintip dari kegelapan. Tubuhnya bergetar, kemudian ia alihkan pandangan dan melanjutkan langkah menuju ruangan teater. Di dalam ruangan, Fahri semakin merasa ngeri. Di hadapannya ada 3 orang siswa yang tengah meronta sambil berteriak parau. Suara-suara yang tak mungkin keluar dari mulut remaja, suara parau dan berat seperti orang tua. Pergi, pergi. Suara berat terdengar nyaring membuat para siswa yang berada di ruangan itu bergidik ngeri. Sementara 2 siswa yang kesurupan pun terus berteriak-teriak. 1 siswa lain tengah tertawa dan lantang menyuruh pergi. Suara berat dan serak keluar dari mulut siswa dengan badan kecil dan suara cempreng. Semua orang yang berada di ruangan itu sadar jika itu bukanlah suara alami miliknya. Ada sosok lain yang tengah mengambil alih raga siswa berperawakan kecil tersebut. Dari gerbang, 1 unit motor merangsek masuk hingga depan kelas. Ya, dialah Pak Rusli dan seorang lelaki parubaya yang diboceng. Keduanya pun turun dengan segera dan berjalan cepat menuju ke ruangan. Semua siswa yang berada di ruangan itu menoleh. Mereka seakan mendapatkan angin segar. Rasa khawatir dan takut yang sedari tadi mereka rasakan seperti sedikit terangkat, ada secercah harapan. Assalamualaikum. Siapa kamu? Ucap lelaki itu tanpa mengenalkan siapa namanya. Bawa pergi, jawab siswa itu yang masih terus menggeram sambil menatap nyalang pada lelaki itu. Siapa kamu? Dan kenapa kamu masuk dalam badan anak ini? Cepat keluar, tanya lelaki itu kemudian memerintahkan agar makhluk itu segera keluar. Bawa anak itu pergi, jawabnya lagi sambil menggeram. Lelaki itu kemudian berkomat-kamit membaca doa. Tangannya diangkat tinggi dengan jari-jari yang kaku menekuk. Jemari lelaki itu kemudian bergerak menggenggam sambil diturunkan di depan bibir. Ia membacakan sesuatu sambil meniup kepalan tangannya yang keras. Tanpa menyentuh, ia memberikan gestur seperti melemparkan sesuatu, kemudian menggerakkan tangannya dari ujung kaki perlahan naik hingga pundak tanpa menyentuh. Telapak tangannya mengeras di area pundak, kemudian kembali mengepal dan seolah menarik sesuatu menuju kepala sang siswa. Teriakan sempat terdengar, tercekat kemudian tenang. Siswa itu berhenti meronta, kemudian menutup matanya. Ia tak sadarkan diri. Para siswa lain yang sedari tadi bergantian memegangi tangan, kaki dan pundaknya pun kini tenang. Hembusan nafas panjang terdengar sebagai pertanda mereka akhirnya merasa lega. Namun belum. Proses ini belum sepenuhnya selesai. Masih ada 2 siswa lagi yang juga kesurupan dan terus berteriak-teriak sedari tadi. Dengan gerakan yang sama, lelaki itu mengobati keduanya hingga keadaan di ruangan teater itu berangsur tenang. Semuanya merasa lega karena kekacauan yang sudah lebih 1 jam berlangsung akhirnya berakhir. Saya minta air mineral yang belum dibuka, pinta lelaki itu. Sebentar Pak. Seorang anak kelas 3 yang juga senior teater kemudian bergerak cepat menuju tumpukan logistik teater yang dikumpulkan di sudut ruangan. Ini Pak airnya. Lelaki itu meraih air, kemudian membuka tutup dan membacakan doa. Ia lalu meminumkan air yang sudah ia bacakan doa ke siswa yang sedari tadi kesurupan. Salah seorang siswa anggota teater juga menyerahkan minyak angin untuk membangunkan siswa yang masih belum sadarkan diri. Setelah mereka siuman, orang tua siswa yang kesurupan itu dihubungi oleh Pak Rusli agar segera dijemput.
Ketiga siswa itu duduk diam, tubuhnya basah karena keringat. Tenggorokan mereka kering dan sakit karena sedari tadi terus berteriak, meraung dan terus meronta. Tubuh mereka seperti tak memiliki tulang. "Siapa ketua panitianya?" tanya lelaki itu. Saya pak," jawab Ari yang sebenarnya merasa khawatir karena takut disalahkan. Tolong ambilkan air lagi untuk diminumkan nantinya ke semua peserta," ucapnya datar. "Baik pak." Ari bergegas menuju ruang OSIS dengan langkah seribu. Dengan buru-buru, ia membuka pintu sekretariat dan mengambil beberapa botol air mineral berukuran besar, kemudian membawa botol-botol itu kembali ke dalam ruangan teater. "Ini pak airnya," ucapnya sambil meletakkan 4 botol air mineral ukuran besar. Keempat tutup botol air mineral itu dibuka. Kemudian, lelaki itu kembali berkomat kamit membacakan doa dan meniup botol air mineral itu. Lelaki itu pun mengangguk, yang menjadi tanda bagi Ari untuk kembali menutup botol-botol itu seperti semula. "Tuang sedikit ke dalam gelas, kemudian suruh semua peserta minum. Tumpahkan sedikit ke tangan untuk basuh muka. Kalau dirasa kurang, bisa dicampur dengan air lain. Minumkan ke peserta sekarang ya," ucapnya tegas. Kemudian ia membisikkan sesuatu ke Pak Rusli. Pak Rusli tak menjawab. Ia hanya menganggukkan kepala sebagai tanda mengerti. "Ya sudah, kalau begitu Bapak pulang dulu. Nanti agak malam Bapak kembali ke sini," ucapnya. "Dan semuanya banyak-banyak berdoa. Saya pamit dulu. Assalamualaikum," ucap lelaki itu kemudian berbalik badan bersama Pak Rusli lalu menaiki motor. Lelaki itu tahu gangguan belum sepenuhnya berakhir. Sesampainya di rumah, lelaki parubaya yang bernama Safwan itu berbincang dengan Pak Rusli. Pak Safwan menjelaskan apa yang terjadi pada siswa yang kerasukan dan apa yang sudah merasuki mereka. "Kejadian barusan cuma peringatan, Pak. Meskipun saya sudah berikan mereka air doa untuk memagari, tapi tidak bisa mencegah kemungkinan-kemungkinan lain. Bisa jadi siswa terhindar dari kesurupan, tapi makhluk-makhluk yang ada di sekolah tetap bisa menampakkan diri sebagai wujud eksistensi dan gangguan. Saya harap Bapak bisa mendampingi mereka malam ini. Ya, setidaknya Bapak bisa mencegah untuk mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang sekiranya tidak perlu," ujarnya memberikan arahan dan juga nasihat. "Ah, baik Pak, terima kasih atas bantuannya malam ini. Maafkan saya yang sudah merepotkan," jawab Pak Rusli sambil menyalami kenalannya tersebut. "Kalau begitu saya pamit dulu," lanjutnya lagi sembari berpamitan. Pak Rusli pun melaju menuju rumahnya untuk mengambil jaket sambil berpamitan kepada istri dan anaknya. Awalnya, ia hanya ingin mampir dan memastikan kegiatan berlangsung lancar menjelang tengah malam. Namun, ternyata ia dihubungi lebih cepat dari yang dijadwalkan. Ditambah, ia terpaksa harus ikut menginap demi memastikan kegiatan bisa berlangsung lancar sampai esok pagi. Di sekolah, para peserta LDK OSIS, PMR, dan semua peserta ekskul teater diberikan air doa. Mereka minum sambil ditumpahkan sedikit di tangan untuk kemudian dibasuhkan ke muka. Mereka pun kembali berdiskusi santai tentang program kerja dan tugas yang akan mereka laksanakan di masa jabatan selanjutnya. Pukul 11 malam, para peserta pun dipersilakan untuk tidur di ruangan yang sebelumnya sudah dipersiapkan. Meja dan kursi dipinggirkan rapat ke tembok dan jendela kelas sehingga mereka pun bisa tidur bersama di lantai beralaskan karpet tebal yang dipinjam dari musola. Sudah tentu, peserta laki-laki dan perempuan dipisah kelas. Para panitia mengatur titik-titik yang akan dilewati untuk kegiatan retorika. Mereka membentuk 3 pos yang akan diisi oleh masing-masing 4 panitia di setiap pos. Tak ada jurit malam dengan agenda menakut-nakuti peserta. Rencana itu seketika dihapus setelah kejadian kesurupan yang sebelumnya menimpa 3 peserta ekskul teater. Para peserta LDK tidur berjejer seperti ikan pindang di dalam besek bambu. Hampir semua peserta berselimut sarung untuk sekedar menepis hawa dingin dan serangan nyamuk yang bisa saja hinggap dan mengganggu. Namun, tidur bukanlah opsi bagi Ricci. Ia sama sekali tak bisa terlelap. Kedua mata Ricci masih saja membuka sambil memperhatikan langit-langit ruang kelas. Sesekali matanya melirik ke arah sudut atas ruangan.
Di sana ia bisa mendapati anak kecil tanpa pakaian tengah menempel di sudut ruangan, mengamati tubuh-tubuh remaja yang tengah tertidur. Richie tak ingin menggubris, namun sosok anak kecil tanpa pakaian itu tahu kalau salah satu dari mereka masih terjaga dan juga bisa melihat keberadaannya. Bukan, bukan hanya keberadaannya, tapi keberadaan mereka. Karena sesungguhnya tak hanya anak kecil itu yang tengah mengamati mereka, ada satu lelaki yang sedari tadi hanya berdiri mematung menghadap sudut dinding. Lelaki dengan kaos lusuh dan kotor, terlihat banyak luka goresan yang memerah di lengan dan punggungnya. Richie bergerak. Ia berbaring miring agar kedua matanya tak terus tertarik ke sudut. Ia juga berusaha memejam, sementara sosok anak kecil itu menyeringai senang. Usahanya mengganggu ternyata berhasil. Richie yang bisa melihat keberadaan mereka jadi merasa tak nyaman. Sementara di ruang sekretariat OSIS, beberapa pengurus inti tengah berbincang lirih. Mereka yang berada di ruangan itu dapat mendengar ketukan dari langit-langit, seolah seseorang tengah melakukan sesuatu di ruang perpustakaan yang kosong dan gelap tanpa penjaga. Karena hal itu pula, kegiatan jurit malam yang awalnya akan dilaksanakan sebagai ajang balas dendam dibatalkan dan diubah menjadi kegiatan retorika. Ada sedikit kecewa yang dirasakan, namun itu semua demi kebaikan bersama, terutama para peserta. Di sudut sekolah, berbatasan dengan kantin-kantin yang tak berpenghuni, sosok-sosok aneh tengah berjalan perlahan dengan wajah kaku, rambut yang terjulur panjang, kulit yang pucat dengan noda-noda darah. Juga sosok-sosok besar bercaling tengah duduk santai di atas atap kantin. Mereka semua seolah tengah mengamati dan mencari celah untuk kembali mengganggu. Namun manfaat air doa yang diminum oleh para panitia dan peserta kegiatan membuat mereka tak bisa mendekat. Tok tok tok, tok tok tok. Ketukan konstan terdengar bergaung dari atas ruang OSIS, memecah kesunyian dan bergema memantul lewat lantai keramik dan dinding beton yang mengitari. Tak ketinggalan suara gaduh dari lantai 3 gedung itu. Semua makhluk aneh seakan mencari perhatian dari siswa yang ada di sana, seolah-olah ada sesuatu yang mengajak mereka berkumpul dan mengganggu. Ari merasa terganggu. Ia benar-benar menjadi gusar karena suara-suara aneh yang sedari tadi terdengar konstan dari arah atas. Mending kita ke depan yuk, ngobrolnya di lapangan aja. Ajaknya kemudian berlalu menuju lapangan. Mereka kembali membicarakan peristiwa yang baru saja terjadi pada 3 anggota teater yang belum lama dijemput oleh orang tua mereka. Yang tidak Ari ketahui, sesungguhnya bukan hanya panitia pengurus inti yang diawasi, tapi seluruh panitia yang lain. Di depan kelas Fari dan Richie, sebuah meja ditaruh di ambang pintu sebagai pos pertama, kemudian pos kedua dan ketiga bersekat masing-masing 3 kelas. Di deretan kelas paling ujung yang merupakan pos 3, 4 orang panitia tengah bercakap-cakap dengan penerangan lilin. Mereka tak sadar jika pos mereka berada di deretan pohon-pohon besar nan rindang. Mereka juga tak sadar kalau ruangan itulah yang paling terlihat horor dan gelap, bahkan ketika siang karena pencahayaan tertutup rindangnya dedaunan. Sementara di belakang mereka, di balik dinding belakang sekolah, adalah tanah kosong yang ditumbuhi ilalang tinggi. Wadah yang sangat cocok bagi para makhluk tak kasat mata untuk diam dan menetap. Keempat panitia itu menoleh. Tatapan mereka berusaha menangkap sesuatu yang mungkin tengah terjadi di kelas yang gelap. Namun mata mereka belum sanggup beradaptasi, sementara bunyi tadi benar-benar jelas terdengar. Salah seorang panitia yang belum sempat menolehkan wajahnya dan masih menatap kelas yang kosong menangkap pergerakan. Di hadapannya, sebuah kursi kayu yang berada di belakang meja guru bergeser pelan. Bunyi yang mereka dengar merupakan gesekan kaki kursi dengan lantai keramik yang dingin. Kita ke lapangan aja dulu yuk, ucapnya mengajak 3 kawannya yang lain untuk meninggalkan pos jaga mereka hingga acara retorika dilaksanakan. Ketiga panitia yang juga mendengar derit kursi tadi mengiyakan dan serempak beranjak. Keempatnya berjalan cepat memotong arah melewati area yang berpasir agar cepat sampai ke lapangan tempat panitia inti tengah berkumpul.
Sesungguhnya, situasi dan kondisi di area sekolah sama sekali tidak kondusif. Masing-masing panitia pun sudah merasakan fenomena dan gangguan, baik panitia LDK OSIS, PMR maupun teater. Pak Rusli juga sudah sedari tadi berada di ruang tata usaha untuk beristirahat. Sesekali ia bangun dan memeriksa keberlangsungan acara dan agenda selanjutnya. Karena jurit malam batal dilaksanakan, ia pun akhirnya bisa tenang dan bisa kembali beristirahat. Setengah jam menjelang pukul 3 dini hari, para panitia kembali ke pos retorika yang kesemua lampunya mati. Dalam kegelapan, mereka menunggu peserta yang baru dibangunkan dan diberi arahan agar bisa melewati pos demi pos. Kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Nanti kalian itu harus berjalan menyusuri koridor depan kelas dan berhenti di setiap pos. Ada 3 pos yang harus kalian singgahi. Kalian harus bisa meyakinkan para panitia di pos tersebut. Kami tidak peduli akan sekeras apa, namun kalian akan beradu argumen dengan mereka. Arahan itu membuat dahi Ricci mengernyit. Berada di area itu sangatlah berbahaya. Bukan hanya untuk peserta LDK, namun juga bagi para panitia yang menjaga. Ricci mengangkat tangannya, kemudian maju ke depan. Kak, maaf kak, kita bisa bicara sebentar, pinta Ricci sambil berbisik kepada Ari. Keduanya pun berjalan menjauh dari barisan untuk bisa berbicara secara tertutup. Maaf kak, melakukan tes retorika di deretan kelas belakang menurut saya adalah aksi yang sembrono. Kakak sudah melihat tadi bagaimana 3 anak teater kesurupan di kelas yang terang benderang. Di sana semakin banyak hal-hal aneh kak. Saya bisa melihat mereka semua dan saya harap acara ini dibatalkan demi keamanan bersama. Jelas Ricci pada Ari yang tidak mempertimbangkan kejadian sebelumnya. Memangnya apa yang kamu lihat? Ego Ari sedikit tersenggol. Ia seolah seperti tengah diceramahi oleh junior yang seharusnya patuh pada susunan acara yang telah dibuat sebelumnya. Kakak yakin mau tahu? Baiklah. Kakak dari tadi pasti dengar ketukan dari arah atas ketika di ruang OSIS. Di lantai 3 ada potongan-potongan tangan yang sedari tadi melambai-lambai keluar jendela yang terbuka sedikit. Ucapnya sambil menunjuk jendela lantai 3 yang berada di belakang mereka. Di perpustakaan, ada anak kecil yang main kelereng. Itu sebabnya dari tadi kakak mendengar suara ketukan konstan dari lantai atas. Di ruangan kami tidur, ada laki-laki menghadap sudut ruangan dengan tangan penuh goresan luka dan pakaian yang compang-camping. Juga ada anak kecil tanpa baju menempel di sudut atas ruangan dekat pintu. Giginya taring semua, matanya bolong hitam. Apakah kakak masih mau tahu yang lain? Ricci sebenarnya tak ingin orang lain tahu kalau ia bisa melihat setan. Namun demi kebaikan bersama akhirnya ia buka suara. Sementara itu Ari yang mendengar penjelasan dari Ricci seketika bergidik ngeri. Jika di area depan dan tengah sekolah saja ada hal-hal seperti itu, lantas makhluk seperti apa yang ada di bagian belakang, bagian tergelap? Saya bukan sok pintar kak. Saya cuma tidak mau kejadian seperti tadi terulang. Bahkan bisa lebih parah. Karena saya dan Fahri tadi sempat melihat wajah mengintip dengan ikatan di atas kepalanya. Lokasinya di sudut belakang, dekat deretan pohon rindang. Saya harap kegiatan di area itu bisa diganti dengan hal lain. Saya permisi kak. Ricci pun meninggalkan Ari yang terpaku dengan segala penjelasan tak masuk akal. Ari di sini mulai berpikir jika semua yang dikatakan oleh Ricci sepenuhnya benar. Ia belum cerita kalau mereka mendengar ketukan konstan ketika di ruang OSIS. Jadi tidak mungkin ia mengarang cerita sementara ia sendiri bisa membenarkan perkataan Ricci tadi. Ari kembali ke barisan lalu meminta panitia lain memanggil panitia yang menjaga pos retorika. Dengan segera panitia yang disuruh Ari berlari dan memanggil kawannya yang berada di pos untuk ikut berkumpul di lapangan. Acara retorika yang isinya beradu argumen secara alot akhirnya dilaksanakan di lapangan. Setidaknya mereka bisa lebih aman karena tetap berkumpul dalam jumlah lengkap. Pagi menyingsing dengan cepat. Para peserta yang sempat kembali tidur setelah salat subuh akhirnya dibangunkan untuk sarapan bersama.
Mereka makan nasi, mie instan, sosis, telur, dan kornet dengan lahap. Meski tak sesuai harapan, panitia sedikit merasa puas karena kegiatan mereka terlaksana dan berhasil melewati malam yang mencekam. Panitia dan peserta pun makan bersama sambil berbincang tentang pengalaman mereka berkegiatan. Tak ada yang menyinggung kejadian horor semalam, seolah itu menjadi rahasia bersama. Selepas sarapan, Ari menghampiri Ricci yang tengah berbincang dengan Fahri. "Ci, terima kasih. Subuh tadi sudah diingatkan. Saya hampir lupa kalau sebelumnya ada kejadian kesurupan dan kalau tidak diingatkan ya mungkin bisa terjadi hal yang lebih parah," ucapnya dengan rendah hati sambil menepuk-nepuk bau Ricci. "Santai kak, sebenarnya kegiatan retorika subuh tadi bisa dilaksanakan kalau tidak ada yang mengundang," jawabnya pelan sehingga hanya Ari dan Fahri saja yang bisa mendengar. "Maksudnya?" "Salah satu peserta membawa atau mungkin dibawakan sesuatu yang memancing dan membuat penghuni sekolah tidak nyaman. Ya mungkin dia tidak sengaja, karena bisa jadi dia sendiri tidak tahu. Itu sebabnya semalam itu yang kesurupan bilang, 'Pergi, pergi,' bilang begitu terus. Itu yang dimaksud ya, peserta yang tak sengaja membawa sesuatu. Entah benda, entah sosok penjaga. Tapi saya sepertinya tidak perlu sebut siapa orangnya, karena ya memang yang bersangkutan juga tidak paham. Semalam saya melihat dua sosok di ruangan tempat kami tidur, lengan buntung di jendela lantai 3, sosok berbulu di atap kantin, pocong di pojokan belakang dekat tembok pembatas, belum lagi yang ada di pohon besar di depan kelas. Bahkan sosok-sosok yang bentuknya mirip korban kecelakaan berdiri di tepi tembok-tembok belakang. Tambahnya, penjelasan Ricci seperti membuka kotak misteri yang menjadi beban pikiran Ari sejak peristiwa kesurupan semalam. Hingga akhirnya, kegiatan itu pun benar-benar berakhir dan lancar sukses tanpa adanya hambatan apapun lagi. Ari, sang ketua OSIS pun kini bisa mulai memahami apa yang ada di sekolahnya berkat keterangan dari Ricci dan juga Fahri. Selesai, wow, luar biasa kisah dari Saujana Story, menghadirkan kisah yang cukup menarik yang berlatar belakang sekolah nih. Banyak ada yang request juga lah gitu ya tentang kisah sekolah. Jadi setelah beberapa waktu kita bawakan kisah dari sekolah, pada kesempatan kali ini kita bawakan lagi dan horornya dapat banget Bang Jana, terima kasih. Dan ditunggu lagi ya Bang Jana kisah-kisah selanjutnya yang harus lebih horor pokoknya. Dan seperti biasanya, mari kita ambil hikmah-hikmah yang baik saja dalam kisah barusan dan kita buang yang buruk-buruknya. Jadi memang di sini kalau saya lihat harusnya memang ada guru pembimbing yang menemani ya, dan gurunya itu harus orang yang benar-benar sudah mengetahui tentang kondisi sekolah itu, baik dari segi yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Jadi kalau tadi nggak ada yang kesurupan kan gurunya nggak langsung datang. Dan untuk teman-teman mungkin yang punya anak yang masih yang masih bersekolah, mungkin lebih diperhatikan lagi. Dalam intinya mari kita ambil hikmah yang baik-baiknya saja ya, dan dibuang yang buruk-buruknya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman para penikmat pecinta horor, lebih khususnya kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Dan buat teman-teman silakan yang punya komentar lain ataupun pendapat lain ataupun hanya sekedar saling menyapa bisa ditulis di kolom komentar. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat yang suka dengan video tadi bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Buat yang belum subscribe jangan lupa diklik tombol merah subscribe-nya dan lonceng notifikasinya juga dong dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap malamnya. Untuk channel Ilo Extreme kami upload setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan mungkin buat teman-teman yang punya kisah horor misteri ya, yang apabila berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan bebas dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara atau audio boleh, senyamannya teman-teman aja. Untuk yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan tapi belum dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melewati proses penggarapan terlebih dahulu. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya tadi ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan
Sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.